yang ke atas, ya, garis-garis ke atas itu menandakan pertumbuhannya naik. Tetapi kalau dia tidak naik, syarat yang pertama adalah kalau berat badannya turun. Misalnya dia udah 20 kilo, ternyata bulan depan jadinya 19 kilo, berarti turun kan? Berarti itu tidak naik. Kalau berat badannya naik tapi nggak sesuai dengan standar nekat berat minimal, keluhan kerjaannya cuma di bagian KNS, hanya menentukan naik dan tidak naik. Kalau naik berarti dia naik dan sesuai dengan kenaikan berat minimal. Kalau tidak naik dia turun, kemudian tetap berat badannya, atau naik tapi tidak sesuai kenaikan berat minimal. Ada syarat lainnya bahwa untuk kita menentukan pertumbuhan itu naik atau tidak naik, kalau dilakukan pengukuran 1 bulan sekali. Jadi kalau syaratnya kita menentukan naik dan naik kan berarti harus ada 2 titik ya. Nah, kalau dia ada titik yang terputus berarti tidak bisa. Berarti gimana kita menentukannya? Oh, kita nggak bisa menentukan pertumbuhannya. Yang pertama tugas ibu di pertumbuhan hanya KNS ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, nama saya Ibu Abdul dari PAUD Sahara. Yang ingin saya tanyakan tadi terkait penjelasan Ibu bahwa untuk pengukuran berat badan dilakukan setiap bulan sekali. Jika ada 1 bulan tidak diukur, berarti dia terputus dan tidak bisa ditentukan pertumbuhan anak tersebut. Yang ingin saya tanyakan Ibu, ketika kami dari pihak sekolah sudah mengukur per bulan gitu, ternyata setiap bulan itu misalnya tetap, apakah ada indikasi gangguan pertumbuhan perkembangan atau tidak? Karena dilihat anaknya sangat ceria gitu, hanya berat badannya kok tetap kemarin 18, berat ini 18. Terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus. Kalau dia 1 kali tidak naik, walaupun dia tidak menunjukkan gejala apa itu, misalkan anaknya ceria kok, anaknya bagus kok, kenapa? Konsultan ke tenaga kesehatan. Masalahnya anak-anak stunting, anak-anak yang sudah langsung jatuh ke gizi buruk, gitu ya. Bukan serta-merta dia langsung jadi stunting, Bu. Stunting itu kan butuh proses. Anak-anak stunting yang kita lakukan rujukan ke rumah sakit Serpong Utara, asal-muasalnya adalah dari usia dini. Dan asal-muasalnya dia nggak naik 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo dibiarin aja. Lama-lama dia akan jatuh ke stunting dan gizi buruk. Dan 1 kali dia tidak naik, seceria apa anaknya masukkan. Nah, kalau anaknya memang aktif dengan porsi makan yang sesuai, itu dia pasti akan naik. Kecuali kalau anaknya dibiarkan begadang di atas 1 jam 10, itu pertumbuhan akan bekerja. Pastikan di bawah jam 10 sudah tidur, pertumbuhan akan bekerja. Ya, jadi banyak kan kita ketemu, oh anaknya aktif, anaknya baik-baik aja, tapi berat badannya naik. Berarti ada sesuatu yang harus kita penyesuaikan. Apakah dari pola makannya, apakah dari pola tidurnya, pola asuhnya, atau seperti apa? Ya, udah boleh. Jadi gitu ya Bu, udah dijawab? Ya. Sudah ya? Tangan atas. Untuk tinggi badan dan berat badan sudah aman ya? Ya, oke. Kita lanjutkan kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok. Baik, kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mensosialisasikan cara penggunaan alat dan cara pengukuran tingkat kepala itu sendiri. Yang pertama di sini sebelum kita melakukan pengukuran yang harus kita pastikan alatnya dulu. Artinya di sini siap untuk digunakan dalam artian alatnya tak kusut, yang kuat dan tidak robek, ya, khususnya untuk pengukuran tingkat kepala. Baik, kita langsung ke cara penggunaan alatnya. Yang pertama itu pertama yang harus kita persiapkan anaknya dulu harus tenang. Itu yang utama ya, harus nyaman. Kemudian yang kedua aksesoris yang ada di kepala itu harus dilepas.
dan mandul yang ada khususnya perempuan. Yang kedua, alat pengukuran dilingkarkan di kepala. Yang perlu kita perhatikan ketika melilitkan di tali atau alatnya itu harus di atas alis, di atas daun telinga, di atas di belakang, bagian belakang yang menonjol ya kepala. Itu yang harus kita perhatikan sebelum kita alatnya dililitkan di kepala. Ingat ya Bu, di atas alis, di atas daun telinga, kemudian di atas bagian kepala yang menonjol. Bacanya. 2 tahun, angka 2 tahun itu 24 bulan itu normalnya itu 48 perempuan, 48. Kalau laki-laki itu sama 48 itu dilihat kepalanya. Kalau usia 24 bulan atau 2 tahun pas. Dana itu dana itu kalau kemudian kita lihatkan. Dana ini bisa spidol, kayak ngukur baju. yang gunanya udah bisa. Nantinya Berapa derajat tadi? 90 ya? 90 berapa derajat ya? ingat Bu, dalam pengukuran di sini golongannya itu usahakan yang diukur itu adalah bagian tangan yang aktif. Artinya kalau tangan kanannya aktif berarti tangan kirinya yang diukur. Kebetulan saya yang aktif adalah yang sebelah kiri, jadi yang sebelah kanan yang diukur. Ya, yang paling sering digunakan, ya sering digunakan untuk beraktivitas. Lahir normal atau lahirnya SD ada pengaruhnya dengan pertumbuhan dan perkembangan. Yang berpengaruh adalah yang pertama pola asuh, yang kedua genetik memang mempengaruhi tapi tidak terlalu